Tapi pengalaman pribadi saya sendiri nih, Rosario itu sangat membawa saya dalam kehadirat Tuhan. Kalau udah macet gitu, saya berdoa Rosario dalam hati, doa Rosario terus. Nggak terasa itu udah sampai kantor. Kalau di Legio Maria sendiri OMK-nya itu sedikit yang ikut. Nah, Iya. kenapa Kak Anto tertarik untuk nih. terjun ke Legio Maria? Apa nih kira-kira motivasinya nih? Saya juga Iya. pengen tahu Itu nih. dia. Masuk. 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 Bakar semangat OMK. Disitulah karakter hidup saya terbentuk, justru di Legio Maria. Saya itu seorang pragmatis. Kalau lagi datang malas banget, tiduran aja itu bisa seharian. Lelet banget Kayak gua. ngomongin kita berdua nih. Lelet Tersindir pokoknya. saya nih. Ada Android hobinya nyender deh gitu. Tetapi dibentuk sama Legio, kita harus melakukan menjangkau orang-orang gitu kan. Sama kita harus berdoa. Di situ saya makin lama itu makin tertarik. Terlebih yang membuat saya tertarik itu setelah menemui orang-orang yang benar, yang kita jumpa itu sangat meneguhkan kita. Saya dulu pernah sampai tidak ikut acara 50 tahunnya Romo Kotner di lantai 4 kalau nggak salah dah. Saya waktu itu tuh tiba-tiba ada orang sakit di Darmais, bapak-bapak, dia panggil saya untuk datang adanya. Saya itu bukan siapa-siapa, saya bukan sekolah Alkitab atau apa, enggak. Tapi pas setiap kali saya ke situ, waduh dia merasa sangat senang gitu. Kita juga bangga nggak ya kalau misalnya orang lagi sedih, orang lagi menderita kesakitan, pas kita datang itu menguatkan dia. Iya, betul. Iya. Dan dia selalu bilang saya telat Bu, menjawab panggilan Tuhan dalam hidup. Saya bilang, Bapak nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, semua bisa aja terjadi. Yang penting kita harus tetap berada dalam hadiratnya. Dan di waktu itu tahu nggak dia berjanji setelah sembuh, janjinya itu bukan janji ecek-ecek, dia mau jadi ketua lingkungan. Widih. Itu janjinya. Wow. Tapi tidak lama kemudian Tuhan berkata lain, akhirnya dia pulang. Tapi satu sih yang gue senang itu, orang pulang itu kembali ke hadirat Tuhan, itu kembali ke dipanggil Tuhan itu dalam keadaan suasana hatinya gembira. Iya. Dia tidak memikirkan dosa lagi, hatinya damai banget, tenang. Udah diluapkan ya Iya, semuanya udah ya. diluapkan. Karena dia bercerita terus sama saya, cerita terus. Di situ rasanya itu ada kebahagiaan tersendiri buat kita. Wah, Ted. Ya gue merasa itu kita OMK kan namanya ilmu agama minim kan ya. Iya. Minim. Tapi gue heran kenapa ya tiba-tiba orang ini padahal usia dia lebih tua. Dia lebih malah senang gitu kan mendengar apa yang kita omongin. Wah, ini kalau sobat Aci denger nih sebenarnya langsung di sini, gue merinding loh dengan ceritanya Kak Anto, ya kan? Apalagi tadi ada quotes menarik banget bahwa tidak ada kata terlambat, ya kan? Selagi kita itu turut ke dalam jalannya Tuhan. Gila, luar biasa banget. Kasih tepuk tangan dulu Mantap, boleh. dong. Semua aku merinding beneran. Ada satu lagi buat orang muda nih, pesan dari gue sendiri. Ini gue pengalaman pribadi. Semua orang itu kan mau menyenangkan orang tuanya. Iya. Nah, di Legio itu sendiri kan kita sudah terdidik dengan karakter-karakter kita kan. Kita harus berlatih untuk disiplin dan untuk aksi nyata di karya sosial. Kalau hidup kita baik, taat, dan disiplin, orang tua kita senang nggak? Iya. Pasti senang dan bangga. Nah, kalau orang tua kita senang, pasti dia sehat. Kalau orang tua kita kesel, lama-lama kan dia tekanan darahnya bisa naik apa. Tapi kalau orang tua kita senang, lama-lama kan dia merasa happy terus, membuat mereka juga makin sehat. Apa gunanya kita memohon doa supaya orang tua kita sehat selalu, tapi kita sendiri nyebelin. kita nyebelin, kan nggak balance kan? Gak balance. Itu tuh. Luar biasa. Oke. Nah,
tadi kan Utet udah nanya ya tentang pengalaman nih Kak di komunitas tentang Legio Maria. Mungkin teman-teman setelah mendengar podcast kita hari ini jadi tertarik mungkin ikut Iya, Legio Maria, mungkin bisa ya. langsung hubungi Kak Anto Kanto, kali ya. di bawah Ada sini, kata di bawah terlambat. sini. Iya, karena juga nih fun fact nih, fun Iya. fact. ya Apa kan? nih? Ngomongin tentang Legio Maria, nggak ada yang namanya tidak kebetulan yang tidak disengaja apa sih namanya? Kebetulan yang tidak Apa sengaja yang tidak apa ya? pokoknya artinya Kesengaja. semua tuh terjadi karena ada alasannya intinya Iya. itu ya jadi dulu nih Kak, kalau boleh cerita nih Kak, ibu aku itu ketemu jodohnya di Legio Maria. Luar biasa kan sih. Sebenarnya itu juga bisa Iya. mencari jodoh. jadi jodoh ya Maria. teman-teman lain kan. Orang muda. Kalau nggak ada tuh ibu saya nggak ketemu di Legio Maria, bapak saya nggak ada di sini. Saya nggak ada di sini. Nah, dan ingat loh, Legio itu mendorong orang masuk ke OMK. Iya. Iya, bukan berarti jadi legioner itu keluar dari OMK. Iya benar. Justru kalau jadi legioner itu harus bergabung harus dengan bergabung di OMK. kita liturgi ya Kak ya, di gereja Iya. ya Kak. Contohnya saya sendiri dari usia ini saya udah expire nih dari OMK. demi tugas sebagai legioner itu nggak Iya. ada kata terlambat, nggak ada usia udah kelewatan, Iya. selalu Lagi-lagi aktif. tidak ada kata terlambat Nggak ya ada. pemirsa. Nah, Tidak ada kata terlambat, di bawah di bold boleh ya, tidak ada kata terlambat. tidak ada. Nah nih Kak, menurut Kakak nih, apakah di doa Rosario perlu ada wujud atau intensi yang disampaikan? Oh, sangat perlu. Sangat perlu Kak. Perlu kita berdoa kepada Tuhan itu secara manusiawi itu selain rasa syukur itu kita harus mau intensi apa saja boleh, silakan, itu malah bagus Malah kalau doa bagus ada ya, Pak, intensinya, apalagi untuk mendoakan orang lain. Oh. Tahu nggak kita di Legio itu setiap hari itu ada namanya Rosario berantai, itu gantian. Misalnya nih, seandainya Utet sama Anggita ini sebagai legioner, ada tugas setiap hari itu, misalnya hari ini Kanto, besok Anggita, misalnya bergilir terus, itu rantai Rosario itu tidak terputus, kita mendoakan orang-orang. Dan yang lebih hebatnya lagi, tanpa orang itu tahu. Oh, Iya, ada berita nih, ini orang kita perlu doakan, kita doakan setiap hari. Nah, keren kan kalau kita mendoakan orang lain. Itu maksudnya dalam rangka emang ingin didoakan atau emang ada intensi khusus nih Kak biasanya kayak gitu? Intensi khusus. Setiap orang yang misalnya contohnya dulu lagi rame-ramenya COVID. Setiap orang paroki yang kita dengar itu ada dia terinfeksi COVID-19 kan. Kita langsung masukin tuh ke intensi doa. Nah, intensi Wow. doa. Setiap hari Setiap kita hari. mendoakan orang tersebut tanpa perlu orang itu tahu. Wow. Begitu juga orang sakit yang Orang lainnya sakit, kita ya. selalu doakan. Gitu. berarti kalau misalkan bawa nama jodoh dalam intensi Rosario bisa ya? boleh banget, penting Boleh, Sobat banget, Aci. penting. Utet mah kayaknya nggak jauh-jauh dari jodoh deh kayaknya. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba, Iya, siapa tahu kan penting banget dah. dibawa dalam doa. Iya. Oke, terakhir deh Kak Anto, pengalaman Kak Anto pernah nggak sih doa Rosario dengan ada wujud doanya dan terkabul? Waduh, ceritain keren banget, tahu keren banget. Apa nih Kak, penasaran cepetan Kak? Ayo cepetan Kak. Apa nih? Penasaran nih? Ini serius banget ya gue ngomongnya. Kadang gue kalau menceritakan itu tuh terharu gue. Dulu ada keponakan gue datang pertengahan bulan dia datang nih. Dia datang tanpa kasih tahu sebelumnya dia mau datang. Pas dia datang, saya lagi nggak ada uang sama sekali tuh, kosong banget deh. Dalam doa Rosario itu begini, sebelum doakan saya dalam hati saya begini, Tuhan, seandainya ada orang yang meminjamkan saya uang, boleh deh saya meminjamkan uang biar bulan depannya saya ganti gitu. Oke. Nah, tahu nggak apa yang didapat? Pasti kalian itu di luar dugaan banget. Apa nih Kak? Nah, awalnya itu hari Sabtu, waktu itu tuh di sini ada acaranya yang ada Kak Grace Natal itu di lantai 4 waktu itu. Oh, Hari ini Sabtu di itu kan Selanda. paginya kita tugas wedding, ada teman dari lingkungan wilayah 7 tugas wedding. Kita core sama teman-teman kuliah dulu. Nah, biasa biar masih tetap terjaga relasinya, kita tugas core kan. Nah, habis itu
saya menghadiri pernikahan teman saya di daerah Pasar Minggu. Nah, pas di sana kita disuruh lomba joget. Iya, lomba joget. Seru tuh. Jangan juara 1 nih. Iya. Buat orang yang jago joget seru, tapi buat saya itu sangat nyebelin. Iya. Jadi fun fact aja sobat Aci, katanya Kak Anto itu pemalu. Pemalu, lu nggak bisa Kayak gini goyang, pemalu. kaku banget nggak bisa goyang. Nah pas selesai siapa pemenangnya, itu yang nunjukin bukan pengantinnya yang kenal sama saya, mertuanya yang nggak kenal sama sekali dengan saya kan. Saya pakai baju hitam. Pertama itu siapa pemenangnya? Pertama kacamata, ada harapan. Kriteria satu nih. Kriteria nih satu nih. Habis itu baju hitam. Waduh, saya juga. 2 kali ini. Semoga nggak di PHP ini. Iya. Habis itu kan tas oranye, kan tas pinggang saya kan oranye. Tas oranye semua, mata itu tertuju ke saya. Gua kebayang sih. Iya. Hadiahnya apa? Samsung A10. Wih, di HP lo. Sampai saya bilang, aduh cara Tuhan begini ya. Saya kan doanya meminta ada yang meminjamkan. Iya. Tapi dikasih langsung tanpa perlu ada yang meminjamkan. Cara Tuhan random banget ya. Itu luar biasa banget. Perasaan kakak satu gimana kak? Merinding, nangis. Terharu banget sampai tak henti-hentinya rasa bersyukur itu terhadap Tuhan itu. Iya, itu karena saat itu saya butuh uang, saya menjual handphone itu ke teman kerja saya. Dia bilang handphone itu dipakai untuk ibunya. Nah, waktu itu harga pasaran itu 1.500.000 pada saat itu. Tapi karena hanya dia punya uang 1 juta, akhirnya dibelilah harga 1 juta. Tapi seenggaknya saya tidak meminjamkan uang. Iya, saat lagi mendesak banget butuh uang. Itu luar biasa Tuhan tuh. Itu tidak terjangkau di pikiran kita deh. Keren kan? Cara Tuhan untuk ngasih tahu ke kita tuh random banget ya Kak. Iya. Dengan hal-hal random banget Iya. parah. Tapi temennya beruntung juga ya, harga 1,5 dia jual 1. Bagi-bagi. Jangan-jangan temennya suka berdoa. Bisa Berdoa jadi. juga. Aduh. Iya. Di situ saya pahamin Tuhan itu dia tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Kalau kita mau banyak banget deh, habis duit segini pasti pengen yang lebih lagi. Iya, Itu kan yang- tapi yang kita butuhkan dia selalu sediakan. Itu pengalaman yang paling berharga banget. Iya, itu luar biasa dah. Mantap ya. Keren. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Luar biasa Iya. banget. Oke. Ingat Yesus itu hadir orang buta, terhadap Iya. orang buta juga, terhadap orang kusta. Dia hadir ke semua orang yang adil. Iya itu. Oke Sobat Aci, nih kita udah ngomongin tentang Bunda Maria, Rosario. Ini Bunda Maria kayak lagi senyum-senyum kayaknya Iya. nih. Lagi senyum-senyum nih, ngomongin gue Senang kan, dah. ngomongin Iya, gue kan. Habis ini kita main games, udah ditantang sama tim kreatif, so langsung aja kita main games dulu. Games apaan nih? Gak tahu, kita nggak tahu. Kita lihat Waduh, dulu aja gak ada dong. briefingan ini, gak ada nih. Nggak ada nih. Kacau banget dah, Eh kreatif. jangan-jangan games yang dapat handphone lagi. Saya juga gak mau. Weh, apa nih? Tidak pernah. Iya pernah. Gimana cara mainnya nih? Oke, buat cara mainnya, jadi kita bakal main games pernah nggak pernah. Di situ ada 2 sisi papan, yang satu pernah, yang satu nggak pernah. Oke. Jadi tim kreatif bakal bacain beberapa pertanyaan nih terkait sama Rosario. Teman-teman awalnya papannya ditidurin dulu. Oke. Nanti kita selesai bacain, begitu pertanyaan selesai langsung angkat yang sesuai sama teman-teman. Antara pernah atau nggak pernah. Oke. Jadi Oke deh. begitu selesai pertanyaan langsung angkat. Sip. Oke. 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 Yuk, kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah nggak ketiduran pas lagi doa Rosario? Pernah. Wih, ya laut nggak pernah. Sering gak sering banget. Sering. Oke. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Pernah salah sebut doa Salam Maria nggak? Pernah juga. Pernah tuh sering banget kayaknya saya. Itu luar biasa. Salah sebut. Salah sebut. Oh, pernah dah. Pernah ya kak ya? Mbak? Udah dari tadi kayaknya nggak pernah. Nggak pernah beneran. Luar biasa. Gak bohong nih. Pernahnya pas kapan kalau boleh tahu sama waktunya? Kakak dulu. Pernahnya kapan? Kalau gue itu yang salah sebut nih. Iya. Nah, waktu itu kan gue itu pemalu kan. Suruh doa itu grogi. Gemeteran. Gemeteran. Tremor. Saking groginya.
gue salah. Salah. Iya, malu. Tapi sekarang udah enggak. Sudah. Doa rosario itu udah suatu Iya, iya. Kesenangan. Aku juga pernah, Kak. eh, Bahkan baru-baru ini. Pas doa. Udah lagi doa lingkungan lagi ya tuh. Untung ada yang sadar. Ya udahlah enggak apa-apa. Lagi capean. Gitu. Jadi segitulah ya. Ayo, lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga, pernah nggak deg-degan atau takut pas nyampe gilirannya nyebut salam Maria? gue pernah banget. Mohon maaf Gue nih, pernah. semua kayaknya saya. Nggak salah, biasanya pernahnya itu kalau misalkan nggak bawa rosario, terus kan pakai jari dong. Iya, iya. Kadang-kadang kelewatan atau kekurangan. Iya. Terus tiba-tiba bapak kami kan, terus kayak, ini giliran kita apa bukan ya? Terus nyontek sebelah. Oh iya, itu sering banget gue juga gitu. Kontek udah gue belum ya. Iya. Oke, next. Pernah mimpin doa rosario nggak? Pernah. Pernah. Pernah di Bia. Pernah nggak lagi doa rosario tapi hitungnya pakai jari? Pernah. Sering. Lupa bawa Apalagi rosario. apalagi Udah saya gitu. kalau lagi naik motor Oh iya. macet itu pakai jari. Oh, sambil jalan ya? Iya, sambil jalan. Gila lo. Kalau lagi macet. Multitasking ya? Bukan lu dong, gila. Sambil jalan berdoa gitu. Macet, udah pengen marah tapi rosario. Iya, denger lagu. Nggak jadi malah. Gila. Multitasking lo sebenarnya. Itu susah loh. Iya. Gue kalau di jalan Jari. tidur kayaknya. Iya. Pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak punya wujud pas rosario terus beneran terkabul? Pernah lah. Pernah. Baik banget sih. Oh, gue Tuhan. pernah semuanya ya. Iya. Iya. Mungkin bisa diceritain salah satu. Kantor kan. Nah, Tadi kayaknya udah diceritain Iya, juga tadi iya, ya. tadi tuh. Handphone Samsung itu. iya handphone Samsung tuh. Kang kita dulu deh. Yang terwujud nih. Iya. Ya, pernah itu minta apa ya? Oh, acara OMK 2018. Hamin berapa hari itu masih kekurangan dana lah, beberapa juta gitu. Ya udahlah, kita kan biasanya ngadain doa rutin tuh. Ada yang puasa juga. Gue udah kayak pasrah banget dah. Ya udahlah, terserah lah, mau kurang duit ntar gue minjem siapa gitu. Doa aja rosario pas itu, tapi ya itu sampai tiduran. Sampai tiduran. Tapi gue yang penting gue yakin, gue percaya udahlah Tuhan pasti kasih gitu kan. Bener, hari H tiba-tiba ada duitnya kepenuh semua acara Wih, OMK. Gila nggak sih lo? luar biasa. Gila nggak sih lo? Itu gue sampai kayak si bendera laporan ke gue kan kayak, Git ada duitnya sekian gitu kan. Hah, sumpah nggak sih lo? Gue bimbing nggak sih gitu kan? Enggak Kak, tenang aja dia ngomong. Ya udahlah, aman sentosa. Gila nggak sih? Gue juga nggak kebayang sih Kak, Iya. hal-hal yang di luar logika gue. Iya. Tuhan bantu gitu aja Bantu gitu. gitu. Tuhan tuh bantunya dengan cara-cara yang random banget ya sih. Iya, yang di Kayak luar bahkan pikiran aku tuh kita. rosario dan terwujud pernah itu karena aku dibuat nangis-nangis dulu, nggak terima di universitas yang aku mau gitu. Wah. Terus akhirnya malah dimasukin ke ilmu komunikasi yang bahkan aku sendiri kayak apa sih ilmu komunikasi gitu, aku sendiri nggak tahu, dan ternyata itu yang membuat aku jadi kayak sekarang. Jadi cara Tuhan tuh emang random banget dan random kayak banget. luar Amazed biasa banget lah Iya, pokoknya. amazed banget. Nah untuk oke ini gamesnya udah selesai ya. Udah selesai ya. Selesai nih. Agak Oke. deg-degan sih tadi Agak deg-degan pertanyaannya. Gue juga. Agak deg-degan sih pertanyaannya, siapa tahu pertanyaan melenceng jauh. Bener. Nah, untuk Kak Anta sendiri mungkin ada pesan buat OMK tentang bulan Rosario atau gimana sih cara berdoanya gitu buat Sobat Aci. Nah, buat Sobat Aci sendiri, dari Kanto nih pesan buat kalian. Yesus berpesan pada kita. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa selalu. Nah, kalau kita berdoa nih, tadi saya udah jelaskan nih, kita berdoa kan, kita berdoa meminta terus, sementara kita itu disarankan untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Ya biar kita lama dalam hadirat Tuhan, kita doa rosario aja. Ya kan, kita nggak terasa waktu 1 jam. Waktu 1 jam, terlebih pas kita lagi mengalami kekosongan daripada iblis masuk yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kita berdoa rosario. Yang berikutnya buat OMK sendiri, jangan takut. Kita sebagai orang Katolik itu, kita termasuk dalam bangsa pilihan. Kita dipilih untuk menyampaikan terang Tuhan terhadap orang yang, kan Tuhan sendiri menyinari orang yang jahat dan orang yang baik. Ya kan, bukan cuma orang baik doang, malah dia pilih-pilih doang, ini orang baik nih, di sana gelap nih, atau menurunkan hujannya. Ya kan, ke orang-orang
orang-orang baik, orang jahat, pasti dia menurunkan hujan ke semuanya. Nah, tugas kita itu menyampaikan terang Tuhan sudah ke orang-orang yang perlu, yang belum sampai tuh, yang dia belum mengerti tapi dia menerima. Itu tugas kita sendiri sebagai orang muda. Oke. Luar biasa sekali Utet. Mantap. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi. Merinding loh dari tadi. Iya, sama saya juga. Iya. Jadi kesimpulannya Sobat Aci dari pembahasan kita tentang bulan Rosario, itu ada doa Rosario itu tidak terlepas dari peran Bunda Maria tentunya, dan dimana kita bersama Bunda Maria itu memegang peristiwa yang dialami sama Tuhan Yesus sendiri. Betul banget Putet. Dan juga doa Rosario itu menjadi penting karena kita bisa membawa peristiwa-peristiwa hidup kita ke hadirat Tuhan. Jadi kita tuh melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, Utet. Betul, Jadi betul banget. gue setuju banget sih kalau Kanto tadi bilang bahwa kita tuh gak perlu pusing mau berdoa apa. Iya, nggak Udah perlu ada pusing. doanya Iya. gitu. Yang penting kita itu tadi disiplin juga, ya kan, komitmen juga. Gitu sih, Utet. Percaya ya, doanya sambil percaya sama Percaya. Tuhan bahwa Percaya sama Tuhan bekerja dalam hal Iya, tersebut. biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Betul. Keren banget. Nah terus tidak ada kata terlambat, itu udah di bold ya tadi, ini kita bold lagi, tidak ada kata terlambat untuk ke jalannya Tuhan Sobat Aci. Luar Jadi biasa. Tuhan itu emang luar biasa dan Tuhan itu pemaaf. Jadi kalau misalkan Sobat Aci lagi melenceng sedikit, nggak ada kata terlambat untuk Iya, balik lagi nggak ke ada- jalan nggak ada Tuhan. kata terlambat. Orang yang disalibkan aja, penjahat yang disalibkan aja dimaafkan, apalagi Betul. kita yang dari lahir diangkat jadi anaknya. Betul banget. Betul. Tapi Pasti gue disayang setuju banget. banget sih sama ini. Karena Iya. gue pernah ngerasa kayak di posisi yang kayak aduh, kayaknya gue nggak layak banget di hadapan Tuhan. Kayaknya gue tuh umat paling berdosa deh di mata Tuhan gitu kan. Terus akhirnya gue bisa menemukan kembali jalan Tuhan. Berarti emang bener nggak ada yang namanya tidak mungkin, tidak ada namanya terlambat lah Iya, bagi Tuhan. Selagi kita mau kembali ke hadapan Dia. Keren Betul. banget, gila kan, Keren luar banget. biasa. Terima kasih Kanto. Banyak loh Sama-sama. Kanto. Udah sharing Sama-sama. tentang Bunda Maria, tentang Legio, tentang Rosario, tentang pengalaman Kanto sendiri. So jangan lupa di like, comment,